Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Al-Mukarramah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Langsung saja saya akan menjelaskannya. Komponen sistem reproduksi pria terdiri atas: pertama, alat reproduksi bagian dalam; yang kedua, saluran dan kelenjar pelengkap; dan yang ketiga, alat kelamin bagian luar. Baik, saya akan menjelaskannya. Alat reproduksi bagian dalam terdiri atas testis. Testis adalah organ yang sangat penting dalam sistem reproduksi pria. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Sperma memiliki macam warna, yaitu jika sperma berwarna putih bening maka disebut dengan mimpi basah. Jika sperma berwarna putih pucat, maka kondisi sperma disebut kurang bagus. Sperma dikatakan bagus ketika sperma berwarna putih susu, putih kental seperti dengan suspensi. Yang kedua, saluran dan kelenjar pelengkap terdiri dari vasa efferentia, epididymis, vas deferens, canalis inguinalis, dan uretra penis. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama atau bagian A, vasa efferentia, yaitu dari testis keluar saluran pendek, itulah disebut dengan vasa efferentia atau ductus efferens yang menyalurkan sperma ke dalam epididymis. Yang kedua atau bagian B, epididymis, merupakan struktur melingkar-lingkar dengan panjang 20 kaki dan meliputi setengah bagian dorsal testis. Epididymis terdiri atas: yang pertama, caput atau disebut dengan kepala; yang kedua, corpus atau disebut dengan tubuh; dan yang ketiga, cauda atau disebut dengan ekor. Fungsi epididymis yaitu tempat spermatozoa melakukan pematangan sehingga mampu membuahi ovum. Proses penyaluran spermatozoa yaitu epididymis, kemudian ke vas deferens atau dari skrotum naik ke atas, kemudian ke canalis inguinalis, kemudian ke uretra penis yang berada di dalam rongga perut. Yang ketiga atau bagian C, vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai pengangkut sperma dari epididymis ke uretra. Kelenjar tersebut menghasilkan cairan semen atau plasma semen yang biasa disebut dengan air mani. Yang keempat atau bagian D, canalis inguinalis. Canalis inguinalis merupakan saluran oblik yang melewati bagian bawah dinding abdomen anterior. Saluran ini memungkinkan struktur-struktur yang melewati menuju dari testis ke abdomen pada pria. Yang kelima atau bagian E, uretra penis. Uretra penis berfungsi sebagai: yang pertama, pengangkut spermatozoa dari vas deferens ke penis; yang kedua, pengangkut urin; yang ketiga, uretra penis juga berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan saluran keluarnya urin. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu alat kelamin bagian luar yang terdiri dari: yang pertama, penis, dan yang kedua, skrotum. Baik, saya akan menjelaskan. Yang pertama, penis. Penis berfungsi sebagai satu, alat untuk kopulasi atau coitus atau biasa disebut dengan bersetubuh. Yang kedua, meletakkan semen ke dalam alat reproduksi wanita. Yang ketiga, sebagai alat ukur pengeluaran atau keluarnya urin. Yang keempat, terdiri dari akar, badan, dan ujung bebas
yang berakhir pada gland penis. Yang kelima, badan penis terdiri atas corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan kantung pembungkus testis yang tersusun dari kulit dan jaringan subkutan yang tidak mengandung lemak. Skrotum berfungsi sebagai termogulator untuk testis agar temperatur optimal sehingga proses spermatogenesis berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah faktor penyebab terjadinya kemandulan pada pria. Yang pertama karena faktor genetis, yang kedua karena faktor sindrom Klinefelter, yaitu kelainan genetis yang disebabkan oleh salinan kromosom X tambahan. Yang ketiga karena sindrom Down, yaitu kelainan genetis yang menyebabkan penderita memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan memiliki bentuk tubuh yang ciri khas. Dan yang keempat karena faktor hormon, dan yang kelima karena faktor produksi FSH dan LH menurun, spermatogenesis terganggu. Terima kasih, itulah tadi penjelasan tentang sistem reproduksi pria.